Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Tsumma amma ba'd. Masih melanjutkan pembahasan berkaitan dengan al-ma'qidus sabi', simpul yang ketujuh, yaitu al-mubadaratu ila tahsilihi wa iqtinami sinnis siba wa syabab. Bersegera untuk meraih ilmu dan benar-benar memanfaatkan usia muda dalam meraih ilmu tersebut. Kemudian disebutkan di sana keutamaan dari para pemuda dan menuntut ilmu sejak dini. Akan tetapi perlu diperhatikan bahwasanya itu tidaklah kemudian bermakna bahwasanya mereka yang usianya sudah tua itu terlambat bagi mereka untuk belajar. Tidak. Pembahasan ini adalah ditinjau dari sisi perbandingan saja. Bahwasanya jika dibandingkan itu menuntut ilmu di usia muda, terlebih di usia bujang atau di masa-masa bujang, itu lebih mengena, lebih dapat mendukung bagi seseorang untuk berthalabul ilmi. Kemudian qala Syekh, wa inna ma ya'sur ta'allumu fil kibar. Hanya saja belajar di usia yang sudah tua itu cukup sulit. Kama bayyanahu al-Mawardi fi Adabid Dunya wad Din. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Al-Mawardi. Beliau adalah Abul Hasan Ali ibn Muhammad, salah seorang ulama di kurun waktu 400 Hijriah. Salah seorang pembesar fikih Syafi'i di masanya. Abul Hasan Ali ibn Muhammad Al-Mawardi. Siapa Al-Mawardi? Hah? Namanya siapa? Abul Hasan Ali ibn Muhammad. Caranya mencatat faedah itu, Al-Mawardi, tulis satu, lingkari, bikin catatan kaki di bawah, satu, gitu. Ngerti nggak? Ketika dibaca Al-Mawardi, kenapa dengan Al-Mawardi? Tulis, kasih rumus nomor 1 misalkan. Terus cari di tempat di bawah, tulis 1, oh namanya. Begitu cara ta'alik namanya, memberikan catatan kaki. Kenapa menuntut ilmu di usia yang sudah lanjut itu sulit dibandingkan dengan menuntut ilmu di usia yang lebih muda? Yang pertama disebutkan 3 penghalang di sini. Yang pertama likathratish syawaghil, karena banyaknya kesibukan. Banyak kesibukan bagi orang yang lebih tua, beda dengan usia-usia muda. Oleh karena itu disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam kitab beliau Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabis Sami', beliau meletakkan sebuah bab. Dalam bab ketiga beliau mengatakan dzikru ma yajibu 'ala talibil hadits minal ihtirafi lil 'iyal wa iktisabil halal. Bab berkaitan dengan perkara yang wajib bagi seorang penuntut ilmu itu untuk dia memiliki profesi, pekerjaan, demi menafkahi anak-anaknya. Bab ini diletakkan di bab ketiga setelah pembahasan berkaitan dengan masalah ikhlas. Kemudian beliau mengatakan, idza kana li talibi 'iyalun la kasiba lahum ghairuhu. Apabila pada seorang talib itu yang sudah menikah itu dia punya anak di mana tidak ada yang menafkahi anaknya kecuali dia, fayukrahu lahu an yanqati'a an ma'isyatihi, maka dibenci bagi dia untuk berhenti dari ma'isyahnya dia, dari pekerjaannya dia, wa yashtaghila bil hadits anil ihtirafi lahum, dan dia lebih mengedepankan menuntut ilmu dibandingkan tanggung jawab menafkahi keluarganya. Dibenci. Nah, kemudian disebutkan di sana sebuah hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan bagaimana Abdullah bin Amr yang waktu itu berada di daerah Syam. Kemudian datang seseorang kepadanya berkata, "Ini uridu an uqima hadha syahr hahuna." Yakni Ramadan. Ada orang datang kepada Abdullah bin Amr. Ana pengen iktikaf di sini, di Baitul Maqdis, di Palestina.
ana pingin i'tikaf sebulan penuh di sini. Faqala lahu Abdullah, maka Abdullah bin Amr, salah seorang sahabat yang mulia, dengan kefakihannya dia bertanya, hal tarakta li ahlika ma yaqutuhum? Apakah telah kamu tinggalkan pada keluargamu apa yang dapat memenuhi kebutuhan dapur mereka? Qala la, enggak. Laki-laki tadi mengatakan la. Qala imma la farji'. Kamu penuhi dulu kebutuhan keluargamu, atau kalau tidak, kembali kamu pulang saja. Enggak usah i'tikaf. Fada'lahum ma yaqutuhum. Tinggalkan dulu apa yang membuat stok dapur mereka itu ada untuk dimakan. Kemudian Abdullah bin Amr mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kafa bil mar'i ithman an yudayya man yaqut. Cukup seseorang itu teranggap berdosa ketika dia menyia-nyiakan, menelantarkan orang-orang yang wajib untuk dia nafkahi. Nah, dan itu ibadah. Ibadah yang besar. Memberikan nafkah kepada keluarga. Nah, makanya kenapa usia yang lebih tua itu penghalangnya lebih besar untuk dia menuntut ilmu daripada usia yang muda, karena dia punya kesibukan itu tadi yang nggak mungkin dia akan tinggalkan, nggak boleh. Sama-sama ibadah di sana, dan dia harus kedepankan apa yang itu lebih menjadi tuntutan bagi dia. Disebutkan pula oleh Al-Khatib dalam riwayat ini, di dalam kitab beliau, bahwasanya seseorang berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, datang kepada beliau ingin menuntut ilmu. Maka Sufyan Ats-Tsauri berkata, hal laka wajhu ma'isyah? Kamu punya ma'isyah enggak? Kamu punya pekerjaan enggak? Kamu punya usaha enggak? Fa in akhbarahu annahu fi kifayatin amarahu bi talabil ilmi. Kalau orang tadi itu mengabarkan ke dia, ke Sufyan, ana punya kecukupan untuk bertalabul ilmi, maka Sufyan mengarahkan dia untuk bertalabul ilmi. Wa illam yakun fi kifayatin amarahu bi talabil ma'ash. Kalau dia tidak punya kecukupan, maka Sufyan perintahkan untuk cari kamu ma'isyah. Jangan bergantung kepada orang. Nah, ini menunjukkan bahwasanya mereka orang-orang yang telah memiliki tanggung jawab, ada hak-hak orang lain di bawah dia yang harus dia tanggung. Ini menghalangi dia, cukup untuk menjadi penghalang dia dari menuntut ilmu. Dan itu ibadah juga, tidak ada salahnya bagi dia, karena ibadah. Pada hakikatnya ibadah itu apa? Ismun jami' likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Nah, tidak keluar dari koridor ibadah dia selama dia niatkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajhallah illa ujirta 'alaiha. Sesungguhnya kamu itu tidaklah mengeluarkan nafkah sedikit pun, kecil atau besar, yang kamu harapkan di sana wajah Allah, pahala dari Allah, illa ujirta 'alaihi. Pasti kamu diberi pahala atasnya. Berarti kan ibadah. Hatta ma tada'u fi imra'atik. Meskipun itu hanya sesuap makanan yang kamu letakkan di mulut istrimu. Berarti kan ibadah. Nah, tidak keluar dari koridor ibadah. Hanya saja ketika kita pembahasannya berkaitan dengan menuntut ilmu, tidak bisa maksimal dia, mau tidak mau tidak akan bisa maksimal karena kesibukan-kesibukan itu tadi. Maka itu Al-Khatib Al-Baghdadi kemudian meletakkan di bab di dalam Al-Jami' ini, setelah bab yang ketiga ini, yaitu bab ketiga tadi apa? Apa-apa yang wajib bagi seorang penuntut ilmu untuk dia memiliki pegangan dalam menafkahi keluarganya. Tidak boleh dibenci bagi dia untuk kemudian biarlah mereka cari sendiri, ana mau sibuk menuntut ilmu. Tidak bisa seperti itu. Makanya kemudian beliau meletakkan sebuah bab di bab keempat, itharil azubah wa tarkihi at-tazwij. Itharil azubah li talib wa tarkihi at-tazwij. Mengedepankan hidup membujang bagi seorang penuntut ilmu dan meninggalkan atau menunda menikah. Kenapa? Karena seseorang yang masih bujang tidak punya tanggungan dia. Tapi kapan itu? Kemudian disebutkan oleh Al-Khatib, al-mustahabbu li talibil hadits an yakuna azaban. Yang lebih disukai itu bagi seorang penuntut ilmu itu yaitu ketika dia bujang. Ma'amkanahu dzalik, selama itu memungkinkan bagi dia, tidak ada keinginan untuk menikah, belum ada hasrat untuk menikah. Manfaatkan betul sebelum datang hasrat itu yang tidak bisa kamu tolak. Maka sebelum masa-masa itu afdal bagi kamu untuk menuntut ilmu. Kenapa? Li'alla yaqtati'ahul ishtighalu bi huquqiz zaujah.
li'alla yaqtati'ahu al-ishtighalu bi huquqiz zaujah wal ihtimami bil ma'isyati anit talab. Kenapa? Agar tidak memutus dia kesibukan dia untuk menunaikan hak-hak istri dan kepedulian dia terhadap ma'isyah, pekerjaan dia, menyibukkan dia dari menuntut ilmu. Nah, makanya ditekankan di sini bagi yang memang belum ada hasrat untuk menikah, bisa mampu dia untuk menunda menikah tanpa ada raghbah dalam jiwanya untuk menikah, maka afdal dia untuk membujang dulu. Dan ini termasuk fikih dari Al-Khatib, bagaimana beliau meletakkan bab ketiga ini, bab dibencinya bagi seorang penuntut ilmu untuk dia meninggalkan ma'isyahnya demi menuntut ilmu. Kapan? Ketika di sana ada hak-hak orang lain yang harus dia penuhi. Diletakkan di bab keempat setelahnya, yaitu diutamakannya hidup membujang bagi seorang penuntut ilmu. Nah, ketika kamu masih bisa dalam keadaan membujang, maka itu afdal. Nah, ini yang dimaksud dengan kathrah asy-syawaghil, banyaknya kesibukan bagi orang yang tidak muda. Masih dalam kitab yang sama, kemudian beliau membawakan kisah-kisah dari beberapa ulama salaf, bagaimana mereka tercegah, terhalangi dari menuntut ilmu ke beberapa masyayikh karena sebab kesibukan itu tadi. Disebutkan di sini Al-Khatib mengatakan man mana'ahu 'anir rihlah al-qiyamu bi huquqiz zaujah. Permasalahan berkaitan pembahasan orang-orang yang tercegah untuk rihlah menuntut ilmu karena dia tersibukkan dengan memenuhi nafkah keluarga dia. An Humaid bin al-Aswad, dari Humaid bin al-Aswad al-Basri. Humaid bin al-Aswad al-Basri. Beliau seorang al-Karabis atau al-Kirbasi. Pekerjaan beliau ini menjual kain atau membuat kain, menenun kain. Qala li Sufyan, berkata kepada beliau Sufyan, itu Sufyan ibn Uyainah Abu Muhammad. Sufyan ibn Uyainah ibn Maimun. Taji'u hatta nakhruj ila Yunus ibn Yazid al-Aili. Ayo kita pergi, ayo belajar ke Yunus ibn Yazid al-Aili. Nah, maka dijawab oleh Humaid bin al-Aswad, anta farig. Kamu kosong. Anta farig, kosong, enggak punya tanggungan. Wa ana alayya iyal, sementara aku di bawahku ini ada anak-anak yang harus aku nafkahi. Nah, menunjukkan bahwasanya masa muda, masa-masa masih kosong itu masa-masa emas untuk dimanfaatkan. Nah, kemudian wa ghalabatil qawati', yang kedua, perkara yang kedua, kenapa kok orang yang menuntut ilmu di usia tua itu lebih sulit daripada yang menuntut ilmu di usia muda? Yaitu salah satunya yang kedua adalah mendominasinya hal-hal yang memutus dia dari menuntut ilmu. Gak bisa istimrar kontinu tiap hari hadir misalkan. Ada saja halangan. Hari ini misalkan anaknya sakit kah? Hari ini kah? Hari ini itu kah? Tidak bisa dia untuk maksimal. Ada hal-hal yang memutus kesinambungan dia dalam menuntut ilmu. Kemudian watakasuril ala'iq, karena banyaknya sudah alaqah hubungan dia. Hubungan kerja, hubungan tetangga, hubungan saudara, terlalu meluas. Sudah, dia punya hubungan ke sana ke sini. Nah, yang itu bisa saja kadang menyibukkan dia dan memutus dia dari untuk kontinu dalam menghadiri majelis ilmu. Faman qadira 'ala daf'iha 'an nafsihi adrakal ilm. Maka barang siapa yang mampu untuk mencegah tiga perkara ini tadi, meskipun dia sudah tua, banyak disibukkan dengan perkara-perkara yang sudah menjadi tanggungan dia, atau hal-hal yang dapat memutus kesinambungan dia dalam menghadiri majelis, atau banyaknya hubungan dengan orang. Kalau dia bisa mencegah ini, niscaya dia bisa meraih ilmu sebagaimana orang-orang muda. Nah, maka kesimpulan dari pembahasan dari simpul yang ke-7 ini yaitu al-mubadarah ila tahsilil ilm, bersegera selama itu ada kesempatan, manfaatkan sebelum datang masa-masa yang melenakan kamu di sana, membuat kamu sibuk padanya. Nah, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qabl fatalat 'alaihimul amadu faqasat qulubuhum
wa katsirun minhum fasiqun. Belum datangkah waktunya bagi kalian, orang-orang yang beriman, untuk tunduk hati kalian kepada mengingat Allah, berzikir, mengingat Allah, dan kepada al-haq yang telah diturunkan, yaitu Al-Quran. Jangan kalian itu seperti orang-orang yang diberi kitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad, panjang masa kenabian itu, faqasat qulubuhum, jadi keras hati kalian. Masa kenabian yang panjang, antara kita dan masa kenabian berapa tahun lamanya? Sudah 1400 tahun lebih. Faqasat qulubuhum, hati mereka keras, sulit untuk menerima apa-apa yang mendatangkan kebaikan akhirat mereka. Wa katsirun minhum fasiqun. Begitu pula ahli kitab, antara Nabi Musa dan Nabi Isa ini masa. Nah, antara Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW juga masa di sana, 600 tahun lamanya. Qasat qulubuhum, jadi keras, turun-temurun dilupakan agama jadi keras. Maka jangan kamu menunda-nunda itu. Belum datangkah waktunya? Bersegera. Nah. Qala Syekh hafizahullah al-ma'qidut tsamin. Kemudian yang berikutnya adalah simpul yang ke-8. Luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkil ajalah. Menetapi at-ta'anni, kehati-hatian. Fi talabihi, dalam menuntut ilmu. Wa tarkil ajalah, dan dia tinggalkan itu ketergesa-gesaan. Maunya 1 hari 1 malam atau 1 bulan langsung dia menjadi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, tanpa mau menjalani prosesnya. Nah, tiap pagi maunya tidur, tapi dia pengen hafal matan ini dan itu, ya bagaimana bisa? Harus ada waktu yang antum korbankan, harus ada harga yang antum bayar di situ. Nah, kemudian Syekh mengatakan, inna tahsilal ilmi la yakunu jumlatan wahidah. Orang namanya meraih ilmu itu tidak bisa langsung sekaligus. Idil qalbu yad'ufu an dalik, karena hati itu tidak mampu untuk yang demikian. Wa inna lil ilmi fihi thiqalan, karena sesungguhnya pada ilmu itu ada sesuatu yang berat. Kathiqalil hajari fi yadi hamilihi, sebagaimana beratnya batu di tangan orang yang memegangnya. Ada rasa berat yang bisa kamu rasakan, baik itu batu kecil atau besar. Ada beban di situ yang kamu rasakan. Allah Ta'ala, inna sanulqi 'alaika qawlan thaqila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu suatu ucapan yang berat. Ai Al-Qur'an, yaitu apa? Qawlan thaqila di situ Al-Qur'an. Wa idza kana hadza wasful Qur'an al-muyassar. Kalau itu adalah sifat bagi Al-Qur'an, yaitu thaqil, berat, padahal Qur'an itu dimudahkan, kama qala ta'ala wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an itu untuk diingat. Fama dhannu bi ghairihi minal ulum. Maka bagaimana bisa kamu duga yang selain Al-Qur'an itu yang telah disifati dengan dimudahkan oleh Allah, kemudian bisa menjadi yang selainnya itu lebih mudah, padahal selainnya tidak disifati demikian. Wa qad waqa'a tanzilul Qur'ani ri'ayatan li hadzal amri munajjaman mufarraqa. Dan sungguh telah terjadi di dalam Al-Qur'an itu, proses turunnya Al-Qur'an itu kenapa diturunkan secara berangsur-angsur, yaitu untuk memperhatikan ini, permasalahan ini. Nah, syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit ditalkinkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedikit demi sedikit. Pertama kali wahyu turun berapa ayat? Siapa yang bisa jawab? 5. Coba kalau suruh langsung Al-Baqarah, berat, tapi ditalkin dulu 5 ayat. Diturun berikutnya, turun ayat lain. Begitu. Bi'tibaril hawadithi wan nawazil. Turun ayat itu sesuai dengan kejadian yang menuntut diturunkannya ayat itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Orang-orang kafir mengatakan, kenapa kok enggak diturunkan aja Quran itu langsung gitu. Kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Apa tujuannya diturunkan perlahan-lahan? Linutsabbita bihi fuadak. Biar kokoh Al-Qur'an itu di dalam hatimu, mutqin. Warattalnahu tartila, dan kami bacakan Al-Qur'an itu kepadamu dengan tartil, perlahan-lahan, dengan seksama. Wa hadhil ayatu hujjatun fi luzumi ta'anni fi talabil ilmi. Ayat ini menunjukkan
hujjah, dalil yang kuat bahwasanya ditekankan dalam menuntut ilmu itu untuk ta'ani perlahan-lahan, step by step, setahap demi setahap, tidak sekaligus. Dan sabar untuk menjalani prosesnya. Nggak bisa kamu, ana mau pokoknya langsung pintar. Kalau ana belajar di sini, ikut program ini, ana bisa langsung pintar. Ya kamu jalanilah prosesnya, sedikit demi sedikit. Kamu tempuh. Nah, makanya dikatakan oleh Ibnu Syihab Az-Zuhri, gurunya para ahli hadis, man akhadal ilma jumlatan, dhahaba jumlah. Siapa yang mengambil ilmu langsung sekaligus, akan hilang juga sekaligus. Makanya ngapal matan, satu halaman, besok satu halaman, dicicil sedikit demi sedikit. Nah, lebih kokoh daripada kamu hafal langsung satu matan. Mungkin bisa kamu hafal, tapi untuk selanjutnya rapuh bangunan kamu ke depannya. Nah, wa tadarruj fihi, dan bertahap. Menempuh ilmu itu bertahap, setahap demi setahap. Jangan terburu-buru pengen langsung pintar, tidak. Jalani prosesnya dari yang sederhana dulu, yang ringkas dulu. Wa tarkil ajalah, tinggalkan ketergesa-gesaan. Nah, karena tidak ada batasnya untuk menuntut ilmu itu. Jangan buru-buru, tapi pasti, pelan tapi pasti, punya strategi. Makanya dikatakan di dalam sebuah kaidah, na'am, man ista'jala al-amra qabla anihi uqiba bihirmanihi. Orang yang terburu-buru dalam suatu perkara sebelum waktunya, dia akan diiqab, dihukum dengan diharamkan dari apa yang dia inginkan itu. Malah dia udah buru-buru, ternyata malah nggak dapat. Sabar, belajar. Kama dzakarahu al-Khatib al-Baghdadi fil Faqih wal Mutafaqih. Sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Faqih wal Mutafaqih. Waraghib al-Asfahani fi muqaddimati Jami' at-Tafsir, disebutkan pula oleh Al-Asfahani dalam muqaddimah Jami' at-Tafsir, yaitu apa? Bahwasanya ayat ini kadzalika linutsabbita bihi fuadak, dalil bahwasanya menuntut ilmu itu perlahan-lahan, ta'ani, kalem. Wa min syair Ibnu Nahas Al-Halabi, termasuk dari syairnya Ibnu Nahas Al-Halabi, qauluhu, adalah ucapan dia, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhasilul mar'u biha hikmatan wa innamas sailu ijtima'un nuqat. Hari ini sedikit, besok juga semisalnya sedikit pula. Min nukhabil ilmi allati tultaqat, dari ilmu-ilmu yang dia ambil, tultaqat, yang dipelajari dia, diambil. Yuhasilul mar'u biha hikmah, seseorang itu akan menghasilkan dengan yang demikian itu hikmah. Wa innamas sail, hanyalah air yang deras itu, ijtima'un nuqat, hasil dari berkumpulnya setetes air. Air banjir, air sungai itu kalau sudah jadi air bah, dari mana asalnya? Dari tetesan hujan. Tetesan demi tetesan kemudian menjadi besar. Maka demikian pula ilmu, raih setetes sedikit. Yang penting istimrar, continue, berkesinambungan. Bukan menuntut ilmu beberapa waktu, putus beberapa waktu, lanjut lagi menuntut ilmu, putus lagi, nggak selesai. Tahunan dia di situ aja. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun hijrah, ya di Durus Uluka jilid 1 aja. Belajar 2 bulan putus, nanti vakum 5 bulan, 6 bulan, ada buka lagi, belajar lagi, ngulang lagi dari awal. Jalani 2 bulan, 3 bulan, putus lagi. Gitu, terus begitu. 5 tahun, 6 tahun dia setelah hijrah, masih aja kosong. Kenapa? Ya karena tidak sabar menjalani prosesnya. Coba dia continue, istimror, sedikit demi sedikit, dijalani tiap harinya, insyaallah dapat meningkat. Wa muqtada luzumi ta'anni wa tadarruj al-bada'atu bil mutunil qisar al-musannafati fi fununil ilmi. Termasuk dari konsekuensi seseorang itu menetapi kehati-hatian dan menetapi proses secara bertahap dalam menuntut ilmu, yaitu al-bada'ah, dia lakukan permulaannya itu bil mutunil qisar, dengan matan-matan yang pendek. Al-musannafa fi fununil ilmi, yang dia ditulis dalam berbagai bidang ilmu. Untuk nahwu dimulai dulu hafal al-ajurumiyah. Jangan loncat dulu langsung ke Alfiyah Ibnu Malik misalkan. Untuk hadis dia mulai dengan Arba'in An-Nawawi. Jangan langsung sok-sokan langsung pengen loncat ke Sahih Al-Bukhari misalkan. Begitu dalam berbagai bidang ilmu, dia mulai dengan matan yang ringkas-ringkas dulu.
Hifdhan wastishraha. Dia hafal bukan sekedar hafal, dia mulai dengan mutun-mutun yang ringkas tadi bukan sekedar berlalu begitu saja, tapi hifdhan dia hafal, wastishrahan dan dia pelajari syarahnya. Oh, maksud bait ini begini, yang dimaukan begini. Nah, gitu dia pahami bait demi bait yang dia hafal itu dipahami. Wal mailu an mutala'atil mutawwalat allati lam yartafi'i at-talibu ba'du ilaiha. Dan dia berpaling dari merujuk ke kitab-kitab yang besar. Pelajari dulu salah satu usul, Al-Qawaidul Arba'. Jangan langsung antum buka Majmu' Al-Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan. Baca dulu Arba'in Nawawi, syarahnya. Jangan dulu antum langsung loncat ingin buka Fathul Bari biar terlihat keren, biar terlihat wah. Lah. Mulai dari yang ringkas-ringkas. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni 'ala dinihi. Siapa yang sok-sokan sementara dia masih pemula untuk dia langsung melihat, membaca kitab-kitab yang besar, sementara dia nggak pernah belajar ilmu-ilmu alat atau lemah dalam ilmu-ilmu alat, dia maunya langsung. Jadi kalau menukil faidah-faidah itu dia sebutkan dari kitab-kitab yang berjilid-jilid biar terlihat luas sekali wawasan dia. Luas sekali pembahasan dia, baca kitab ini, baca kitab itu. Nah. Wa man ta'arrada lin-nadhari fil mutawwalat faqad yajni 'ala dinihi. Orang yang melakukan itu hakikatnya dia sedang bertindak kriminal terhadap dirinya sendiri. Menjahati dirinya sendiri. Wa tajawuzul i'tidal fil ilmi rubbama adda ila tadyi'ihi. Dia melampaui batas pertengahan, batas normal dalam ilmu. Bahkan terkadang itu menghantarkan kepada tersia-siakannya ilmu. Bisa jadi karena dia langsung ingin ke kitab yang mutawwalat yang berjilid-jilid, dia nggak paham di situ atau dia bingung, akhirnya down, malas lah akhirnya menghantarkan kepada apa? Disia-siakan ilmu itu. Itu seperti sebagaimana bait yang sebelumnya, atani anna sahl dhamma atani sahlun dhamma jahlan atani anna sahlan dhamma jahlan uluman laisa ya'rifuhunna sahlu. Dia celah itu ilmu karena kebodohan dia. Wa min bada'i'il hikami qaulu Abdul Karim Ar-Rifa'i. Termasuk dari hikmah yang cemerlang yaitu ucapan Abdul Karim Ar-Rifa'i, ahadi syuyukhil ilmi bi Dimashq Syam fil qarnil madhi. Salah seorang syekh ilm di Damaskus di masa yang lampau. Beliau katakan ta'amul kibar summus shighar. Makanan konsumsi, perkara-perkara yang itu ranah konsumsinya orang-orang besar, ini racun bagi orang-orang kecil. Dosisnya berbeda. Bayi ya kasih dosisnya sesuai bayi. Kamu kasih dosisnya orang dewasa ya racun akhirnya jadinya. Begitu pula dalam ilmu, tahu kadarnya, tahu kapasitasnya. Antum ranah keilmuannya masih dalam situ. Jangan antum melampaui ranah permasalahan yang dibahas oleh para ulama besar misalkan. Terkhusus dalam permasalahan-permasalahan khilaf misalkan. Hakada. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.